Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tentang sharing ya, tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia satu terkait kebutuhan oksigen dan peran kardio pernafasan ya. Oke, untuk semester satu ya, untuk basicnya. Oke, oksigenasi adalah proses penambahan oksigen ke dalam sistem tubuh ya. Dan oksigenasi ini sangat dibutuhkan oleh metabolisme, oleh sel-sel tubuh kita ya. Sangat fatal untuk kebutuhannya jika dia terjadi masalah pada sistem pernafasan ini. Sistem pernafasan ini dibagi menjadi tiga ya. Menjadi dari tiga saluran. Yang pertama adalah saluran napas bagian atas dan saluran napas bagian bawah. Tentunya ya, ini semuanya mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Contoh dari hidung dan nasal ya. Kemudian ada nasofaring, ada orofaring, ada esofagus, laring, dan epiglotis. Kalau kita lihat anatomi di samping sebelah kanannya ya. Kemudian untuk saluran nafas bagian bawah atau pulmo ada trakea ya, seperti cincin ini. Kemudian ada bronkus ya. Kemudian ada bronchiolus yang bercabang-cabang ini. Sebenarnya ada juga bronchiolus terminalis ya, cabang dari terminal dari bronkus. Kemudian alveolus ya, atau yang disebut dengan alveoli, tempat eh, penyimpanan oksigen atau pertukaran gas ya antara O2 dan CO2. Kemudian untuk proses bernapas itu sendiri namanya adalah ada ventilasi, ada difusi, ada transporta dari oksigenasi ya. Yang pertama adalah ventilasi, yaitu adalah masuk dan keluarnya udara dari atmosfer, dari alveolus ke pulmo atau paru-paru atau sebaliknya. Jadi proses masuknya udara ke dalam paru-paru itu disebut dengan ventilasi ya. Kemudian di sini juga ada difusi. Difusi adalah pertukaran gas ya. Gas-gas baik itu O2 ataupun CO2 antara alveolus dan kapiler paru-paru. Ini terjadi pada saat difusi di paru-paru ya. Kemudian ada transport dari oksigenasi. Ini adalah transportasi dari oksigenasi adalah yang pertama sel darah merah untuk ke seluruh jaringan tubuh dan sebaliknya. CO2 dari jaringan tubuh ke kapiler, kemudian dibawa ke bagian saluran nafas bawah atas untuk dikeluarkan. Dan seperti itulah untuk ekosistem dari proses bernafas itu sendiri. Jadi ada sistemnya ya. Kemudian ada gangguan pada oksigenasi ya, ada hipoksia, ada hipoksemia. Kalau hipoksia itu adalah tidak tercukupinya kebutuhan oksigen di dalam tubuh ya, atau akibat dari peningkatan penggunaan oksigen dalam tingkat sel. Bisa dilihat dari apa? Dengan saturasi oksigen ya. Kalau hipoksemia itu kadar oksigen di dalam darah itu rendah. Bisa dilihat dengan analisa blood gas ya. Ini jangan sampai lupa antara hipoksia dan hipoksemia. Kemudian ada gangguan pola nafas ya, ada takipneu, respiratory rate-nya lebih dari 24 kali per menit. Jadi kalau 28, 29, 30 dia sudah masuk takipneu. Kemudian ada bradypneu ya, RR kurang dari 10 kali per menit. Kalau takip itu tinggi, kalau bradypneu itu rendah. Kemudian ada hiperventilasi. Nih, hiperventilasi adalah peningkatan dari respiratory rate untuk kompensasi peningkatan dari kebutuhan oksigen dari paru-paru. Kemudian dari paru-paru, kemudian pernafasannya lebih cepat dan dalam. Jadi inspirasi dan ekspirasinya itu terlalu cepat.
maka itu bisa disebut dengan hiperventilasi ataupun bisa disebut dengan kusmaul ya. Kusmaul itu dia itu dangkal dan cepat ya untuk pola pernapasannya. Kemudian ada hipoventilasi. Pola pernafasan pendek dan lambat sebagai akibat ventilasi di alveolarnya itu tidak adekuat, tidak cukup kuat ya, tidak banyak untuk memenuhi kebutuhan oksigen sehingga apa? Kesulitan untuk mengeluarkan CO2 secara adekuat. Sehingga apa yang terjadi? Bisa menyebabkan hipokarbia ya atau hiperkarbia ya. Oke, untuk gangguan pada oksigenasi tersebut, ada gangguan selanjutnya. Yang pertama ada dyspnea, perasaan sesak dan berat saat bernapas. Ada ortopnea, keadaan sulit bernafas ketika pasien ini berbaring atau pada saat posisinya supin ya. Sign Stokes, terjadinya percepatan pernafasan mendalam secara bertahap sebelum ya terjadi perlambatan dan semakin dangkal. Pola pernapasan ini kemudian diikuti periode apnea di mana pernapasan ini bisa berhenti untuk sementara. Ya, itu adalah sign Stokes. Peran sistem kardiovaskuler pada oksigenasi ini juga sangat penting ya untuk dilihat. Karena gangguan pola nafas itu juga tergantung dari sistem kardiovaskuler yang berperan dalam transport oksigen ke dalam sel ya sebagai transportasinya. Kemudian oksigenasi yang berasal dari sistem pernafasan ini transportnya bersamaan dengan darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Jadi eh, jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh ya itu sebagai transportasi oksigen ke dalam sel di seluruh tubuh dengan mengikat sel darah merah ya. Kemudian sehingga adekuatnya proses oksigenasi juga dipengaruhi oleh fungsi dari jantung tersebut. Kemudian untuk fisiologi jantung ada aktivitas kelistrikan jantung, ada pengontrolan kerja jantung dan pengontrolan curah jantung atau dari sirkulasi koronari. Ya. Oke, review dari anatomi jantung ya, kita bisa lihat di sini ada katup mitral ya, kemudian ada SA node, ada AV node, ada aorta kalau kita lihat di sini, kemudian ada vena cava superior ya, yang membawa darah dari seluruh tubuh, kemudian di sini ada terkait dengan aorta ya, kemudian juga dengan ada katup mitral ya, papillary muscles ini fungsinya adalah untuk memompa jantung dan kelistrikan jantung untuk anatomi fisiologi jantungnya. Kemudian fisiologinya adalah sirkulasi ada inferior vena cava dan superior vena cava ya. Ini dua-duanya itu akan langsung dilanjutkan ke atrium kanan, tepatnya di tricuspid valve atau katup dari tricuspid ya. Kemudian lanjut ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan ini masuk ke pulmonari dari pulmonar valve ya. Kalau kita lihat di anatominya ini ya. Kemudian ada pulmonary artery ya. Nih ada pulmonari dari arteri. Kemudian masuk ke paru-paru ya. Baik itu paru-paru kanan dan paru-paru sebelah kiri. Kemudian masuklah ke atrium kiri di bicuspid valve atau katup bicuspid. Kemudian masuk ke ventricle kiri ya, ventricle kiri, kemudian masuk lagi ke aortic seminal valve ya atau katup dari aorta dari Smilnar. Kemudian menuju aorta. Ini ya aorta. Dari aorta langsung masuk ke arteri ya. Arteri, kapileri, kemudian vena, kemudian masuk ke inferior
vena cava, ya, inferior vena cava, dan begitu seterusnya untuk fisiologi jantung dari tahap sirkulasi. Kemudian ada aktivitas kelistrikan jantung, ada S-anod, ada A-venod, kemudian ada Purkinje dari sistem itu sendiri. Ya, jantung itu terdiri dari sel-sel autoritmis, ya, mampu membentuk depolarisasi, ya, spontan dan potensial aksi secara mandiri tanpa kita perintah. Ya. Jantung memiliki jalur pengantar kelistrikan khusus. Yang pertama ada S-anod nih ya, yang paling atas warna biru ya, ada bulat-bulatnya, ini adalah S-anod atau pacemaker di dinding atrium sebelah kanan ya. Di sini ada muara vena cava ya, superior ya, besar ya kalau superior, yang untuk kontribusinya untuk penghantaran dari pembuluh darah ini mencapai 70 sampai 80 kali per menit. Kemudian dari sini juga masuk ke avenut ya, lebih ke dalam nih ya cabang-cabangnya. Avenut di dasar atrium sebelah kanan ya, di sekat atrium ventricle. Dia dapat mengimpulskan 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian ada berkas His ya. Berkas His ini adalah jalurnya ke Purkinje. Dia tepatnya di septum interventricle ya, nih. Ya, di septum ya. Dia 20 sampai 40 kali per menit. Yang terakhir akan disalurkan ke Purkinje atau serat Purkinje yang menyebar ke miokard dari ventrikel kanan dan kiri. Sehingga bisa dikatakan untuk impulsnya 20 sampai 40 kali per menit. Ini adalah aktivitas kelistrikan dari jantung kita. Kemudian untuk aktivitas kelistrikan jantung ini ya, review ulang lagi, dia dari S-anod ya akan mengimpuls ke A-venod ya. Nah, ini ya bisa dilihat S-anod depolarization ya. Kemudian dia akan mengimpulskan electric activity goes rapidly to AV not via internodal pathway ya. Di sini impulsnya dari S-anode ke A-venode. Ini yang ungu ini sudah mulai muncul ke listrikan yang dihantarkan sampai ke A-venode. Kemudian terjadi depolarisasi spreads more slowly across arteria ya. Terjadi depolarisasi dan conduction slow atau adalah conductionnya sangat lemah di avenut, tapi dia juga di bagian atriumnya ya. Kemudian setelah dari depolarisasi tersebut muncul rapidly dari ventricle, dari sistem apex ya. Kemudian terjadi depolarisasi lagi dengan spread outward from the apex ya. Jadi di bagian paling ujung. Kemudian menyebar ke bagian miokard ventricle di seluruh ventrikelnya. Dan begitu seterusnya ya. Dari S-anode, A-venode ke Purkinje. Oke. Aktivitas kelistrikan jantung ya direkam menggunakan elektrokardiografi. Ada gelombang P, ada gelombang Q, R, S, T, U. Ya. Di sini kita bisa lihat ini ada gelombang P ya. Dia akan naik seperti ini dari PQ segmennya. Kemudian ada Q wave ya dari avenut ke interventricle. Dia akan menuju PQ. Kemudian di sini juga ada nilai dari gelombang R ya. Dia sudah naik ke atas. Dia sudah dari Purkinje ke daerah ventricle dari miokard. Kemudian S dia sudah menyebar dari ventricle. Kemudian S dia juga lebih tinggi lagi ke arah atrium. Jadi sudah muncul
dari XT segmen atau yang disebut dengan PQRS. Kemudian untuk T-nya dia sudah mulai merendah lagi ya. Ini yang warna ungu dengan kemerahan ya di anatomi ini. Kemudian dia akan berakhir di gelombang T. Kemudian dia akan mulai lagi di S anutnya. Oke, aktivitas kelistrikan jantung ini diinterpretasi oleh elektrokardiografi. Gelombang P itu adalah depolarisasi dari atrium ya. Gelombang P depolarisasi di berkas His ya. Gelombang R depolarisasi dari bagian dalam keluar dasar ventrikel, itu gelombang R ya. Sedangkan gelombang P dan R ya, itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh impuls S anut ke avenut itu membentuk segmen P dan R ya. Kemudian muncul gelombang S, itu adalah depolarisasi ya, menyebar naik dari bagian dasar ventrikel ke arah atrium. Itu muncul gelombang S. Kemudian kompleksnya itu terjadi depolarisasi ventrikel, akan muncul segmen QRS. Kemudian dari segmen ST ini adalah waktu sejak akhirnya depolarisasi ventrikel sebelum terjadi repolarisasi. Ada depolarisasi, ada repolarisasi. Di jeda-jeda tersebut terbentuklah gelombang dari segmen ST. Sedangkan gelombang T itu adalah repolarisasi dari atrium. Kemudian untuk interval T dan P, dari T ke P lagi, itu waktu saat terjadinya relaksasi dan pengisian dari ventrikel. Ya. Ini adalah pengontrolan dari kerja jantung. Ada simpatik, ya, simpatetik, kemudian ada parasimpatetik. Ya. Simpatetik itu dilakukan oleh neuron, ya. Parasimpatetiknya juga dilakukan oleh neuron. Tapi bedanya di sini adalah simpatetik oleh beta 1, reseptornya dari autohenik dari sel, sedangkan untuk parasimpatetiknya dikeluarin oleh muscarinic reseptor ya, jadi beda. Ketika terjadi detakan jantung, maka natrium itu naik, sedangkan kalsium juga terjadi influx ya, terjadi peningkatan. Sehingga apa? Peningkatan dari rate ya, atau terjadi depolarisasi, sehingga apa? Detak jantung meningkat ya. Kemudian dari muskarinik ini terjadi peningkatan kalium ya, atau yang disebut dengan K+, tapi untuk CA2-nya itu terjadi penurunan sehingga terjadi hiperpolarisasi sel ya, sehingga terjadi penurunan detak jantung ya. Seperti itu untuk pengontrolan dari kerja jantung. Pengontrolan dari curah jantung yang pertama adalah dari cardiac output-nya atau curah jantungnya. Jumlah darah yang dipompa oleh tiap ventrikel dalam waktu 1 menit. Sedangkan pada orang dewasa, istirahat kurang lebih per 5 liter per menit ya, meningkatkan sesuai dengan kebutuhan pasien ya, karena tiap individu itu berbeda. Curah jantung isi sekuncup kali denyut jantung per menit ya, itu nanti dilihat dengan hasil EKG ya. Kemudian untuk stroke volume ya, volume darah yang dipompa ventrikel tiap denyutnya itu berapa volumenya. Untuk setiap berdenyut ventrikel memompa kurang lebih 2/3 volume dari ventrikel. Jumlah darah yang dipompa, kemudian sisa darah yang masih ada di ventrikel, kemudian di akhir sistolnya terjadi end systolic volumenya berapa, kemudian jumlah darah yang dapat ditampung ventrikel sampai ke diastol, itu benar-benar diukur dari akhir dari sistol dan akhir dari diastol. Ya, oke. Kemudian untuk cardiac output pada pengontrolan curah jantung biasanya itu kita lihat dari yang pertama aktivitas dari muskuloskeletal, respiratory ya, dan pompa dari jantung sendiri ya. Semakin terjadi
peningkatan dari aktivitas atau dari skeletal atau dari muskulus atau respiratory, maka menyebabkan peningkatan dari venous kembali atau return ya. Jadi peningkatan biasanya dari arteri terus ke vena cava itu kembali itu adalah vena return, kemudian membentuk stroke volume ya. Stroke volume ini meningkatkan dari cardiac output dalam mililiter per menit ya. Kemudian jika terjadi low pressure, itu berarti ada sympathetic nephron system activity ya. Tadi ada simpatetik, kemudian ada parasimpatetik. Kalau parasimpatetik, dia terjadi krisis patient atau kekurangan ya dari volume dari tekanan jantung itu sendiri atau tekanan dari vaskuler itu. Sehingga apa menyebabkan kenaikan dari cardiac outputnya jantung. Untuk sirkulasi dari koronaria, ya, ini sebenarnya terkait tentang pembuluh darah corona ya, yang biasanya kalau terjadi gangguan pada sistem sirkulasi pembuluh darah koronaria itu bisa juga dengan penyakitnya penyakit jantung koroner ya, biasanya lebih ke arteri ya. Kalau yang merah adalah arteri, yang biru adalah vena, jangan sampai lupa. Oke, kita masuk ke terapi oksigen ya. Terapi oksigen ini adalah pemberian oksigen dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen yang di atmosfer. Jadi, oksigennya lebih tinggi ya. Terapi oksigen dapat diberikan dengan alat bantu. Nah, pertama ada nasal kanul, ada simple mask, ada rebreathing mask, dan ada non-rebreathing mask. Dan yang terakhir adalah Venturi mask. Nasal kanul ya merupakan alat sederhana ya yang diberikan oksigennya secara kontinu ya, secara berulang ya. Dengan aliran 1 sampai 6 liter per menit dengan konsentrasi ya dari beberapa standar operasional prosedur 24% sampai 44% yang diberikan pada pasien ya. Indikasinya nih ya, harus paham pemberiannya, harus tahu indikasi dan harus tahu kontraindikasi. Pada pasien yang dapat bernafas dengan spontan, tetapi masih membutuhkan alat bantu nasal atau kanula untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Misal nih keadaan sesak ya. Kemudian pada pasien dengan gangguan oksigenasi seperti klien dengan asma, itu bisa PPOK ya, bukan PPOM ya, yang PPOK penyakit paru obstruktif kronis. Kalau PPOM adalah penyakit paru obstruksi menahun, itu sangat beda. Dan pada pasien yang membutuhkan terapi oksigen dalam jangka panjang, itu bisa diberikan. Kontraindikasinya pada pasien dengan obstruksi nasal, artinya ada obstruksi ya, atau ada penyulit di daerah nasalnya. Misal ada polips ya, misal juga ada sumbatan di dalam nasal itu bisa. Kemudian ada apneu, sesak ya, dan fraktur dasar tengkorak kepala dan trauma maksila. Ini akan sangat membuat masalah ya atau penyulit pada saat pemberian dari kanul karena oksigennya yang masuk tidak akan bisa sampai 24 sampai 44%. Terapi oksigen yang kedua adalah Simple Max, merupakan alat pemberian oksigenasi jangka pendek ya. Dia juga bisa bersifat kontinu, tapi harus diselang-seling ya atau diganti dengan kanul ya. Alirannya 5 sampai 8 liter per menit dengan konsentrasi oksigennya adalah 40 sampai 60%. Indikasinya pada pasien dengan kondisi seperti nyeri dada ya, biasanya juga serangan jantung ya atau infak miokard akut itu bisa diberikan Simple Max. Kontraindikasinya jika ada retensi dari karbon dioksida itu tidak boleh diberikan Simple Max karena tidak ada pengeluaran dari maintenance CO2-nya untuk Simple Masker. Kemudian ada terapi oksigen tentang rebreathing mask ya.
Rebreathing mask artinya ada kantongnya atau ada bagagenya ya. Oke, merupakan teknik pemberian oksigenasi dengan konsentrasi tinggi ya. Ingat, ini sudah ada kantongnya berarti tinggi. Dari beberapa referensi, 35 sampai 60% yang diberikan dengan aliran 6 sampai 15 liter per menit serta dapat meningkatkan nilai PaCO2 ya. Indikasinya di sini adalah pasien dengan terjadinya hipoksia, kekurangan oksigen yang memerlukan pengendalian dari fraksi oksigen ya, yang diberikan dengan cara 100% atau yang disebut dengan FiO2 dan pasien hipoksia dengan ventilasi yang abnormal ya. Ventilasinya terjadi kesulitan atau masalah. Kontraindikasinya pada pasien dengan retensi karbon dioksida karena akan memperburuk dari retensi tersebut. Kemudian ada non-rebreathing mask ya. Non-rebreathing mask ini primadona ya karena memang dia teknik pemberian oksigen dengan konsentrasi oksigennya adalah 90% ya dengan aliran 6 sampai 15 liter per menit ya. Prinsipnya pada penggunaan masker non-rebreathing ini adalah udara tidak tercampur dengan udara yang diekspirasi. Indikasinya pasien dengan kadar tekanan CO2 yang tinggi, pasien COPD, pasien dengan status pernafasan yang tidak stabil, dan pasien yang memerlukan intubasi. Ya, itu sangat dibutuhkan untuk non-rebreathing mask. Untuk kontraindikasinya pada pasien dengan retensi karbon dioksida karena akan memperburuk dari retensi itu sendiri. Sedangkan terapi oksigen untuk Venturi Max ya, ini seperti face mask ya. Namun masker ini mempunyai jet adapter ya, ada jetnya ya. Ada kontrolnya ya yang bisa dimasukkan antara oksigen dari pipa akan melewati lubang kecil pada adapter sehingga disemburkan menuju masker. Indikasinya dengan kadar tekanan CO2 yang tinggi, pasien COPD, pasien dengan status dengan tidak stabilnya pernafasan. Kontraindikasinya klien dengan PPOM atau obstruksi menahun ya. Itu dari saya, semoga bermanfaat terkait terapi kebutuhan oksigenasi dan peran dari kardiovaskuler terhadap pernafasan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.